salam. Chào sang hao sue seng. Selanjutnya, Lause akan melihat absen dulu di GCR ya. Oh, ternyata semuanya hari ini masuk. Bagus anak-anak. Kalian harus tetap bersemangat meskipun dalam kondisi pandemi, supaya kalian tidak tertinggal dengan teman-teman kalian dimanapun ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang letak Indonesia dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Nah, ini ada di buku materi kalian ya, halaman 2 sampai halaman 5. Silakan boleh dibuka. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya peserta dapat menjelaskan letak Indonesia secara astronomis, geografis, geologis, dan apa saja pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua, diharapkan kalian dapat menyampaikan atau mempresentasikannya hasil diskusi kalian nanti. Apa itu letak suatu tempat? Dan menurut kalian penting nggak untuk dipelajari dan dipahami? Ya, tadi lo dengar Amabel tuh ngomong, betul, letak itu supaya nggak nyasar. Iya bener. Jadi kalau kita tahu mau kemana, ke suatu tempat. Dan kalau kita nyasar kan repot. Nah, letak itu sendiri di seluruh permukaan bumi sudah ada tempatnya dengan tepat. Termasuk juga letak Indonesia. Letak Indonesia itu sendiri bisa dilihat secara tepat dari astronomisnya, geografisnya, dan geologisnya. Nah, melalui pembelajaran Discovery Learning saat ini, kalian akan mengetahui letak Indonesia berdasarkan 3 hal tersebut. Langkah-langkah pembelajaran yang akan saya sampaikan, pertama kalian akan terbagi dalam kelompok-kelompok. Sudah ada 5 kelompok ini ya. Lalu yang kedua, Losa akan menayangkan video pembelajaran. Silakan kalian sungguh-sungguh memperhatikan, mengamati apa saja yang nanti bisa kalian identifikasikan di situ mengenai letak Indonesia ini. Selanjutnya, maka kalian akan berada dalam kelompok-kelompok, berdiskusi bersama untuk membahas mengenai letak Indonesia ini dan pengaruhnya yang utama juga. Lalu setelah kalian berdiskusi, kalian boleh menyampaikan presentasi kalian dan perwakilannya Losa akan minta untuk menyampaikannya di Gimit ini. Baru nanti diakhiri dengan refleksi. Silakan anak-anak melihat video pembelajaran yang akan Losa tayangkan. Halo sahabat cerdas. Kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudera, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudera. 2 benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Indonesia memiliki 2 musim. Kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, kalian sudah melihat tayangan video tersebut. Sekarang Losa mau tanya kalian nih, apa itu letak astronomis? Ya, di sana Losa dengar letak suatu tempat berdasarkan lintang dan bujur, tepat sekali. Lalu, letak geografis. Iya, letak suatu tempat berdasarkan keadaannya di permukaan bumi. Pinter, nak. Dan yang terakhir nih, siapa yang tahu letak geologis? Ariel bilang, iya, letak suatu tempat berdasarkan keadaan batuan pembentuk permukaan bumi. Kalian ternyata sudah mengamati dengan sungguh-sungguh. Apa yang disampaikan teman-teman kalian itu benar. Sekarang waktunya kalian masuk ke dalam kelompok-kelompok untuk berdiskusi, mencari tahu letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Dan di dalam kelompok tersebut, silakan kalian mencari informasinya bisa di internet, bisa di media apapun juga, di buku juga boleh. Waktu yang Losa berikan adalah 20 menit. Dan setelah itu baru kalian boleh menyampaikannya. Silakan, nak. Nah, di dalam diskusi nanti, Losa juga akan membuat LKPD yang akan kalian lihat di GCR, Google Classroom, dan itu nanti diisi ya. Lalu kemudian kalian kirimkan kembali. Melalui pembelajaran kali ini, kalian akan dinilai keterampilan prosesnya, keterampilan pengetahuannya yaitu tes tertulis, dan juga keterampilan sikap kalian, bagaimana kalian menghargai orang ketika berpendapat di depan kalian, lalu penilaian kerja, bagaimana kalian berdiskusi dan kemudian hasil dari presentasi benar atau tidak jawabannya itu. Silakan berdiskusi. Ya, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Mari sekarang masing-masing kelompok menyampaikan apa yang kalian sudah bicarakan atau bahas bersama. Dimulai dari kelompok Hansen. Coba silakan kelompok Hansen. Indonesia berada di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, lalu 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Pengaruhnya yaitu Indonesia memiliki iklim tropis, Indonesia memiliki wilayah yang luas, dan terakhir Indonesia mempunyai 3 zona waktu. Iya, kelompok kalian benar-benar tepat. Dan dengan kelompok 2, silakan kelompok Mayang sampaikan pendapat kalian. Indonesia berada di antara 2 benua, Asia dan Australia, dan 2 samudra, Pasifik dan Samudra Indonesia. Pengaruhnya, 1. Memiliki iklim muson menyebabkan adanya musim kemarau dan musim penghujan. 2. Menjadi jalur perdagangan dunia. 3. Memudahkan terjadinya interaksi antar bangsa dan pertukaran budaya. Iya, tepat sekali. Bagaimana dengan kelompok Budi? Indonesia berada pada jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pengaruhnya, Indonesia memiliki banyak gunung berapi, memiliki pemandangan yang indah, tanahnya subur, dan kaya akan barang tambang. Wah, semua kelompok ini benar jawabannya. Losa kasih aplaus buat kalian. Ya, anak-anak, kalian sudah mengetahui, memahami letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Refleksinya, kalian harus banyak bersyukur, termasuk Losa juga, karena kita berada di wilayah yang sangat bagus, posisinya strategis, itu semua sudah dilimpahkan Tuhan. Kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Apa menurut Yono? Indonesia secara astronomis berdasarkan lintang dan bujurnya. Kemudian secara geografis kita sudah belajar Indonesia berada di samudra dan benua. Lalu secara geologis berada di antara pegunungan. Iya, betul sekali. Makasih, nak. Nah, dengan demikian kalian semua sudah memenuhi tujuan pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian membaca halaman 10-15 tentang keadaan iklim tropis ya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada ya? Lo dengar dari kelompok sana tidak ada? Ya, oke, kalau tidak ada berarti kalian sudah paham semua. Kalau sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Dan ketua kelas silakan memimpin. Cai, Cien, Cai.